Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bil hikmah wal maut, Dia merasa bahwa dia itu melihat Allah. Rasulullah SAW itu Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karimil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita masih Allah berikan kesempatan, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita nikmat, dan Allah jadikan satu itu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat mengikuti kajian. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, tidak lupa selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita nantikan syafaat beliau di hari kiamat kelak, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah ya, kita ini sangat orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena dengan tidak sadar kita ini selalu Allah tuntun ke dalam jalan yang lurus, ya, seperti biasanya kita mengatakan atau kita mengucapkan dalam setiap Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, tunjukkanlah, berikanlah kami petunjuk atau tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Karena bahaya kalau misalkan kita itu sampai punya pikiran melenceng, ya. Mungkin pada awalnya cuma sedikit, ya, kalau bahasanya itu, kalau orang itu punya pikiran miring sedikit, nah, padahal cuma sedikit itu, antara derajatnya itu mungkin hanya satu derajat, tapi ketika dia itu terus menerus, maka semakin lama kan semakin lebar. Andaikan ini jalan lurus, kalau misalkan jalannya itu agak miring sedikit, kalau diluruskan nanti lama-lama kan semakin besar. Ya. Itulah kenapa kita selalu berdoa, ya Allah, terus ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Karena kalau udah punya pikiran-pikiran melenceng itu kan sudah bahaya gitu. Ya, kayak contohnya ada mungkin dari orang-orang di luar sana yang sudah memiliki pikiran-pikiran liberal, ya. Kayak contohnya dari banyak, ada orang yang memakai mazhab Bung Karno, terus ada juga orang-orang yang sejak kapan itu ada mazhab Bung Karno, terus lalu dikit ada tuh pimpinan pondok pesantren, ya, Zaitun, yang ya kita doakan semoga beliau mendapatkan hidayah. Amin. Amin. Jamaah rahimakumullah. Jadi ketika kita ini bersyukur bahwasanya kita ini sudah bisa memikirkan tidak hanya dunia, karena sesungguhnya siapakah orang yang merugi dalam dunia? Siapa orang-orang yang dia itu termaksud dalam orang-orang yang rugi dalam dunia? Siapa orang-orang itu? Orang-orang itu adalah orang-orang yang dia hanya memikirkan dunia saja, tapi tidak bisa memanfaatkan apa yang Allah berikan di dunia ini untuk ke akhirat nanti. Dia tahu bahwasanya ada kehidupan lagi setelah dunia. Ada kehidupan lagi setelah dunia. Ada kehidupan yang abadi malahan. Dia tahu bahwasanya dunia ini cuma sekedar mencari bekal gitu. Bahasanya itu kan kalau misalkan orang mau
pindah, orang mau pergi dari Semarang ke Jakarta, itu kan pasti perlu bekal. Ya mungkin dari bensin ataupun beli makanan dulu. Biasanya tuh kalau udah mau mudik gitu, udah mau mudik atau mau tamasya kemana keluar kota, pasti kan kita mampir dulu ke Domaret, Alfamart gitu. Untuk apa? Beli bekal. Yuk buat di jalan. Nah, yuk buat nanti ketika di Jakarta di mana. Itu kan masih sudah persiapan gitu. Bahasanya aja masih satu dunia aja masih persiapan bekalnya. Tambah lagi ke jauh mungkin orang-orang yang insya Allah berangkat ke Mekah, umroh, dan semoga jamaah atau bisa merasakan pergi jamaah umroh, amin. Kalau belum bisa ya minimal sholat ini dulu aja, sholat syuruk dulu, pahalanya sama seperti berangkat umroh, dan itu sempurna pahalanya ya. Man sholat al-ghadata summa qa'ada yadhkurullaha, barang siapa yang setelah sholat subuh di masjid berjamaah lalu dia duduk, setelah subuh dia duduk qa'ad summa yadhkurullah, zikir ya, bisa mendengarkan kajian, bisa berzikir, bisa membaca Quran, semuanya zikir. Summa yusalli raka'ataini, lalu dia sholat, ketika sudah syuruk dia sholat 2 rakaat. Kata Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti haji dan umroh, dan di riwayat lain sempurna seperti itu. Maka jemaah rahimakumullah, mari kita sama-sama bangun tingkatan ketakwaan. Kembali lagi dalam apa itu tadi, sampai mana? Sampai memikirkan ya bekal kita dari akhirat. Jadi bahasanya masih dalam satu dunia saja. Itu kita mempersiapkan bekal yang luar biasa. Itu masih satu dunia. Masih dalam satu dunia. Bagaimana dengan di dunia lain? Contohnya seperti di alam kubur. Itu kan ada. Maka orang-orang yang merugi itu orang-orang yang dia itu hanya bekerja, atau dia hanya mencari, bahwasanya berpikir bahwasanya dunia ini seakan-akan kita hidup dunia ini tuh hanya dunia saja gitu, nggak memikirkan akhirat. Kalau misalkan ada orang sampai mempunyai pemikiran seperti ini, maka dia itu adalah pemikiran-pemikiran jahiliyah. Sudah terlambat, bahwasanya 15 abad yang lalu itu sudah banyak orang-orang jahili yang melakukannya ya. Kata orang-orang tuh dalam surah Al-Asy'ara itu wa ma yukhliquna illa ad-dahr, bahwasanya orang-orang itu berpikir bahwasanya kita ini hidup itu cuma sekali, hiduplah yang berarti. Maksudnya hidup cuma sekali itu nikmati aja boy, bahasa seperti itu. Orang-orang jahiliyah tuh kayak gitu. Mumpung kita hidup dunia, hidup cuma sekali, kita nikmati aja masa muda kita. Kan banyak orang-orang gitu punya pikiran gitu. Kita nikmati aja, kita puas-puasin aja gitu. Jadi mereka nggak memikirkan akhirat gitu. Dikatakan namakan wa yukhliquna illa dahr ya, itulah termasuk orang-orang yang merugi gitu. Padahal mereka nggak tahu bahwasanya setelah hidup dunia ini ada kehidupan lain, ada masih dunia, masih di alam kubur. Itu kan kita belum tahu bagaimana kehidupan di alam kubur ya. Afala ya'lamuna idza bu'thira ma fil kubur, afala ya'lamuna idza bu'thira ma fil kubur. Apakah kalian tahu bahwasanya bagaimana keadaan kalian, bagaimana keadaan kita, bagaimana kehidupan di alam kubur? Afala ya'lamuna idza bu'thira ma fil kubur ya. Kehidupan di kubur itu Allahu akbar ya. Kita nggak akan pernah tahu bagaimana seramnya. Kita bahasanya gini, kita di dalam dunia saja kan, kalau orang bilang kan di kuburan kan cuma tidur nunggu kiamat, seperti itu. Kalau misalkan kita itu sudah misalkan nih bisa menjawab ketika ditanya man rabbuka, seperti itu ya, mungkin insya Allah bisa menjawab. Kita kan hanya menunggu tidur gitu sampai hari kiamat gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu, orang-orang yang punya pikiran hanya tidur, itu kan biasanya kan di mimpinya itu kan kita nggak tahu apakah kita selama tidur itu memimpikan neraka gitu. Ya.
Orang di dunia saja kalau tidur mimpi ketindian, ya, mimpi kuntilanak itu pengen bangun nggak? Pengen bangun, ya kan? Kita kalau ketindian itu biasanya apa tuh? Rasanya tuh pengen bangun tapi nggak bisa bangun gitu kan? Kalau ketindian. Nah itu aja di dunia. Kalau misalnya sudah di kuburan itu kan nggak bisa bangun lagi. Gitu. Maka itulah persiapan-persiapan dalam kubur itu ada seperti itu. Orang-orang yang senantiasa dia membaca apa itu? Baca surah Al-Mulk sebelum tidur itu kan terbebas dari siksa kubur. Ditenangkan dalam kuburnya seperti itu. Makanya apa persiapannya itu banyak. Jadi mempersiapkan diri seperti sholat. Ya, sholat itu kan dalam sholat kan dianjurkan bahkan ini kan tumak ninah atau dengan tenang gitu. Maka dalam Al-Quran itu dibacakan bahwasanya ya ayatuhan nafsul mutmainnah, fungsinya sholat itu buat tenang gitu. Ketika kita sudah melaksanakan sholat tuh hati itu tenang, yang tadinya gelisah, tadinya punya masalah. Orang kalau udah sholat gitu diniatkan dengan baik maka dia tenang gitu. Maka ketika dia sudah biasa tenang dalam sholat maka jiwanya akan tenang gitu. Turunlah surat Al-Fajr ayat terakhir itu, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang masuk surga itu dia udah terbiasa tenang dalam sholatnya itu. Maka kalau misalkan kita masih melihat dari saudara-saudara kita muslim yang mungkin sholatnya masih cepat-cepat gitu kan, membaca yang cepat-cepat ya, bahkan sampai 27 rakaat dalam 7 menit, Masya Allah. Itu kan dari mana tumakninahnya, dari mana seperti itu. Ya maka dari itu itulah persiapan-persiapan kita itu. Jadi banyak ketika kita sudah mempersiapkan, kalau misalkan kita dalam surah Al-Imran ayat ke-169 itu kan ya, bahwasanya kalau misalkan kita itu mengabdikan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu tidak akan hanya memberikan rizki di dunia, tapi Allah itu akan memberikan ketenangan, fasilitas ataupun kehidupan yang lebih baik di alam kubur gitu. Sampai di puncaknya itu di surah ke-57 ayat ke-18 surah Al-Hasyr ya. Ini surah ini turunkan itu untuk kita orang-orang yang beriman saja ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsumma qaddamat ligod ya, bahwasanya hai orang-orang yang beriman, surah ini diturunkan oleh orang yang beriman saja. Kita ini beriman. Ketika turun surah ini itu wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Ittaqullah. Bahwasanya orang-orang beriman itu jangan lupa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa lagi. Kenapa takwa? Saya sering menyebutkan ini dalam setiap kajian saya ataupun setiap khutbah saya, khutbah Jumat, bahwasanya watazawwadu fa inna khairaz taqwa. Carilah bekal-bekal terbaik di dunia. Fa inna khairaz taqwa, karena sungguhnya bekal terbaik adalah tingkatkan ketakwaan kita. Ya. Maka dari itu dalam surah Al-Hasyr ini ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Kata Allah di sini bahwasanya, hei orang-orang yang beriman, kamu kalau misalkan bertakwa itu kamu akan melihat bahwasanya hari itu enggak cuma hari ini aja. Kamu hidup itu enggak cuma di dunia aja, tapi apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Di sini ada kata al-ghad. Kalau dalam bahasa Arab itu ghad itu artinya besok. Tapi di sini ditafsirkan bahwasanya al-ghad itu apa? Kita memikirkan sampai ke akhirat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Itu. Kamu jangan salah. Jangan sampai kamu tuh yang terpikiran hanya dunia saja gitu, seperti itu. Kerja banting tulang buat ini buat itu,
fungsinya cuma buat senang-senang di dunia. Kalau cuma sekedar senang-senang di dunia itu zaman dulu itu sudah lebih hebat lagi gitu. Saya pernah mengkajikan itu seperti apa kajian hari Jumat ya, masih ingat, yang dimana pekerjaan orang-orang jahiliyah sebelumnya itu mereka ada berdagang, tajir. Jadi tajir itu orang-orang berdagang. Ya. Orang zaman dulu, jadi orang zaman dulu tuh kaya itu bukan mereka yang apa, pekerjaan mereka yang seperti sekarang. Zaman dulu kan belum ada kayak pertambangan, itu belum ada. Tapi orang-orang pedagang itu namanya tajir. Kalau zaman sekarang kan tajir kan, oh ini tajir kaya. Padahal tajir itu aslinya namanya, artinya berdagang, pedagang, tajir. Ya, jamaknya tujar gitu. Nah, zaman dulu orang-orang pekerjaannya tajir. Ada yang pekerjaannya apa? Penyair. Dia yang menulis lirik-lirik terbaik. Ya. Syiar, penyair apa? Bukan syiar, penyair. Ya, maka sampai dia berikan dalam surah ke-26 itu Asy-Syu'ara. Dia berikan dalam Al-Qur'an. Karena orang-orang zaman dulu yang mereka itu menulis syair, itu kan sampai mereka itu melampaui batas dalam pekerjaannya. Di sini ceritanya itu orang-orang jahiliyah zaman dulu itu tuh benar-benar hanya melakukan pekerjaan dunia saja. Yang pedagang itu dia merantau dari timur sampai ke barat, sampai turun Quran surah Al-Quraisy, ila fi Quraisy ila fi rihlati syita'i was-shaif. Ya. Mereka berangkat pagi, pulang pagi dari ini ke ini, timur ke barat, itu cuma sepekan itu cuma melakukan pekerjaan aja. Yang penyair sampai wasyu'ara yattabi'unal gawun. Mereka itu sampai melampaui batas ke gurun-gurun, ke lembah-lembah, bersemedi cuma untuk apa? Menulis syair terbaik gitu. Apa ya, lirik terbaik itu apa? Mereka tuh bermeditasi gitu. Cuma itu aja dalam sepekan. Mereka nggak beribadah gitu. Terus ada lagi yang apa? Dukun, ya, kuhan, kahin, itu kan apa, merangkai, meramu, menjamu mantra-mantra terbaik gitu loh. Sampai ketika itu dikumpulkan selama sepekan, lalu mereka berkumpul di hari yang ke-6. Ya, hari yang ke-6 hari apa itu? Setelah hari Kamis, hari Jumat. Tapi sebelumnya mereka tidak menamai hari Jumat, tapi namanya hari Yaumul Arubah. Nah, saya sudah pernah mengkaji ini di sini. Di sini lalu di Al-Falah saya sudah pernah menceritakan seperti itu. Yaumul Arubah, di mana tempat hari untuk berkumpul di Jabalan Ka'bah, Jabal Kubais, sekitaran Ka'bah Jabal Kubais itu dulu untuk tempatnya kumpul. Jadi kalau misalkan kita nanti insyaallah ke Mekah, itu kan ada namanya Jabal Kubais di sekitaran Ka'bah itu. Itu dahulu itu untuk orang itu, para orang jahiliyah, orang Arab itu kumpul selama sepekan, Senin, Selasa, Yaumul Isnin, Yaumul Selasa, Yaumul Arbi'ah, Yaumul Khamis, Yaumul Arbi'ah, Yaumul Khamis, Yaumul yang ke-6 hari Yaumul Arubah. Itu hari kumpul untuk apa? Showing apa yang telah mereka dapatkan selama satu pekan, yang mereka cari, pedagang mencari uang, terus penyair mencari syair-syair, dukun sama dukun mencari jampe-jampe untuk yang ditampilkan. Ketika kumpul mereka menampilkan showing gitu terus. Yang paling hebat akan menjadi pijakan paling tinggi, akan menjadi yang paling atas. Yang gak hebat akan semakin rendah. Itu dunia saja mereka ya, sampai turun Islam, diutusnya Nabi Muhammad SAW ketika itu. Di awal-awal masuk Islam itu masih banyak orang-orang Islam, mereka mengaku Islam, tapi mereka masih ikut-ikutan gitu. Mereka masih mencari pekerjaan mereka dunia itu untuk dunia saja gitu, ikut kumpul, ikut ini, mereka masih ikut-ikutan. Maka dari itulah turun surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu
idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ketika itu baru turun surah bahwasanya mengatakan di hari yang ke-6 itu bukan lagi yaumul arubah, tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala jadi yaumul jumu'ah. Harinya orang-orang mukmin. Kata Allah, "Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Ya ayyuhalladzina amanu." Kita semua orang beriman. Saya beriman, Bapak Ibu jamaah, anak-anak semua beriman. Kata Allah, ketika diserukan panggilan di hari Jumat, ya, kata Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, tinggalkan seluruh perdagangan, tinggalkan seluruh pekerjaan, tinggalkan seluruh aktivitas. Untuk apa? Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah itu, kamu tuh berbeda dari orang jahiliyah. Kalau orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah itu zaman dulu, mereka sudah hebat dalam dunia. Tapi Anda, kita semua berbeda. Bahwasanya ada sesuatu yang perlu kita siapkan, kata Allah. Sesuatu yang perlu kita, ini loh, ada bekal. Kita tuh dunia itu cuma mencari bekal aja, jangan sampai terlampau batas, gitu kata Allah. Dan nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Tinggalkan seluruh aktivitas kita. Untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setiap satu pekan itu minimal, sangat minimal sekali di hari Jumat itu untuk apa? Evaluasi diri, muhasabah diri, gitu. Bahwasanya kita ini ada kehidupan di akhirat kelak. Mari jamaah rahimakumullah, itulah pesan, adalah sesuatu yang siapa sih orang-orang yang merugi itu, kata Rasul, kata Allah, itu orang-orang yang dia itu hanya memikirkan dunia saja. Itu. Padahal kalau misalkan andaikan dia itu memikirkan akhirat saja, itu dia nggak akan mungkin ketinggalan dunianya, gitu. Maka dalam doa itu adalah Rabbana faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, orang-orang yang hanya meminta dunia saja, maka dia kan enggak akan mendapatkan akhirat, kayak gitu. Tapi ketika wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang-orang yang meminta dunia, meminta akhirat juga, maka akan dapat semuanya, gitu. Ya, maka jamaah rahimakumullah, itulah kajian subuh pada hari ini. Semoga kita bisa mempersiapkan bekal terbaik kita. Semoga kita bisa mempersiapkan amalan-amalan kita. Jangan sampai kita ini tergoda. Ya, boleh. Justru malah Rasulullah itu menganjurkan kita ini mencari bekal dunia itu untuk kemuliaan akhirat. Bukan berarti kita fokus ke akhirat saja ya, tapi juga dianjurkan untuk kita mencari bekal dunia untuk senantiasa ibadah untuk bekal akhirat itu. Maka jangan sampai kita itu terlena dengan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jangan sampai kita itu terlena dengan perhiasan-perhiasan dunia, dengan harta-harta dunia itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia ini, bisa menyiapkan segala aspek, segala apapun yang bisa kita bawa ke akhirat kelak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat innahu ghafurur rahim wa syukran ala husni itmamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum.